Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan sistem terdistribusi sistem basis data terdistribusi, yaitu ada saya sendiri, ada Fajar, ada Muhammad Apri, ada Farhan Aprianto. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Next. Apa itu basis data? Apa itu basis data terdistribusi? Basis data terdistribusi itu adalah kumpulan basis-basis data yang saling berhubungan secara logika dan tersebar pada sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, next. Keuntungan basis data terdistribusi adalah satu, ada manajemen data terdistribusi dengan tingkat transferasi yang berbeda. Kedua, kendaraan kendalan yang ketersediaan. Ketiga, peningkatan perpulang, dan ada keempat yaitu ekspansi yang lebih mudah. Next. Tolong. Untuk fungsi tambahan basis data, data terdistribusi adalah keep track of data, proses query yang tersedia, manajemen transaksi yang terdistribusi. Terus yang ketiga, yang keempat adalah manajemen manajemen replikasi data. Yang kelima ada pemulihan basis data terdistribusi. Yang keenam ada keamanan. Yang ketujuh adalah manajemen direktori atau katalogi atas terdistribusi. Next. Uh, Yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi Ramadhani. Oke, selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan di sini. Di sini ada perbedaan DDBMS dengan sistem sentral hardware. Di sini terbagi dua. Ada yang pertama, ada banyak komputer yang disebut seats atau nodes. Yang kedua, di sini ada seat ini terhubung oleh jaringan komunikasi untuk mengirim data dan perintah-perintah di antara seat tersebut. Selanjutnya di sini ada teknik memecah basis data. Teknik memecah basis data di sini terbagi tiga, yaitu yang pertama, memecah basis data menjadi unit-unit logika yang disebut fragmen yang bisa di assign untuk disimpan di berbagai seat. Penggunaan replikasi data yang memungkinkan data tertentu untuk disimpan di lebih dari satu site. Yang ketiga, di sini ada proses alokasi fragmen atau replika fragmen untuk penyimpanan di berbagai seat. Selanjutnya, di sini ada fragmentasi data. Terbagi tiga, yaitu yang pertama ada fragmentasi horizontal, membagi sebuah relasi secara horizontal dengan mengelompokkan baris-baris untuk membuat subset dari tuples. Yang kedua, di sini ada fragmentasi vertikal, membagi sebuah relasi secara vertikal berdasarkan kolom. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada fragmentasi hybrid, penggabungan dari fragmentasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya di sini ada replikasi dan alokasi data. Di sini yang pertama ada berguna untuk meningkatkan ketersediaan data. Yang kedua ada kasus paling ekstrim
replikasi keseluruhan data pada setiap situs atau site biasa dibaca dalam sistem terdistribusi fully replicated distributed database. Keuntungannya yaitu sistem terus beroperasi selama paling tidak satu site tetap berjalan. Kelemahannya yaitu operasi update menjadi lambat. Kasus paling ekstrim lainnya tidak ada replikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan Apriyatno. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada fragmentasi horizontal. Terdiri dari tuple dari fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa subsets. Penyekatan tipe ini sangat berguna di dalam database terdistribusi, di mana setiap subsets dapat berisi data yang memiliki properti secara umum. Next. Berikutnya ada contoh fragmentasi horizontal. Ada deposit, tabelnya seperti ini, dan tabel fragmentasi horizontal seperti ini. Next. Berikutnya ada fragmentasi vertikal, yaitu fragmentasi yang akan membagi bagian atribut-atribut dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa grup. Next. Contoh tabel fragmentasi vertikal, ada deposit, utuple ID. Depositnya seperti ini, di gambar ini. Next. Dalam melakukan fragmentasi data, harus memenuhi beberapa kondisi agar proses fragmen tersebut benar. Di antaranya, completeness, sebuah unit data yang masih dalam bagian dari relasi utama. Maka data harus berada dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Yang kedua, ada reconstruction. Sebuah relasi asli dapat dibuatkan kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen. Ketika telah dipecah-pecah, data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak mengubah struktur data. Disjoiners, data di dalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundansi data, kecuali untuk atribut primary key dalam fragmentasi vertikal. Next. Selanjutnya ada adapun aturan untuk pelaksanaan fragmentasi. Fragmen dibentuk dari predikat yang telah dipilih dan diasosiasikan dengan transaksi yang terdapat dalam database. Fragmen harus terpisah dan gabungan dari fragmen tersebut harus terdiri atas keseluruhan fragmen. Fragmen yang terbesar adalah keseluruhan tabel. Fragmen terkecil merupakan sebuah record. Fragmen harus didesain sedemikian rupa untuk memelihara keseimbangan di antara perbedaan ini. Next. Mungkin itu saja kelompok dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.